Hari itu, di tengah kobaran api Idul Adha, tank Merkava milik tentara Israel terbalik dan terbakar. Bukan karena cuaca, tapi karena disergap habis-habisan oleh pejuang Hamas. Yang biasanya menyerang justru jadi pelarian. Yang biasa menindas, kini dikejar dan dibungkam. Gaza tidak diam. Gaza melawan. Dan untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan kebangkitan dari puing-puing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Story. Terima kasih sudah hadir di channel ini, tempat di mana kami ceritakan perjuangan dan kenyataan yang tidak selalu tersampaikan di layar kaca. Bersyukur kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dan mohon luangkan waktu untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad serta asal kota Anda di kolom komentar. Biar semangat ini terasa sampai ke pelosok negeri, dari Gaza sampai ke tempat Anda berdiri hari ini. Idul Adha berdarah dimulai, Gaza. Nggak kasih ampun, pagi Idul Adha yang harusnya tenang, malah jadi neraka, Idul Adha di Gaza. Harusnya pagi itu penuh takbir, bau daging kambing, sama tawa bocah-bocah yang main petasan. Tapi sialnya, pagi itu bukan suara takbir yang pertama kali kedengeran. Yang ada, suara derum tank Merkava dan rotor drone Zionis udah muter-muter di atas Rafah kayak anjing kelaparan cari bangkai. Bukan takbir, tapi teriakan sirin dan dentuman meriam yang bangunin warga. Nggak pakai basa-basi, konvoi IDF udah masuk ke jalur timur Rafah, ngebabat sisa rumah warga yang udah setengah hancur gara-gara serangan sebelumnya. Lu pikir mereka mikir itu Idul Adha? Kagak ada urusan. Buat mereka, Gaza itu ladang eksekusi. Tapi, kali ini beda. Hamas, khususnya Brigade Al-Qassam, udah siapin kejutan. Mereka nggak mau Idul Adha kali ini cuma jadi ritual darah warga Gaza. Kali ini, darah Israel juga harus ngalir. Mereka udah plotting selama berhari-hari, matengin rencana yang bakal jadi jebakan maut paling gila sejak Oktober 2023. Konvoi IDF masuk perangkap tanpa tahu. Mereka udah diincar. Pagi itu, belasan kendaraan lapis baja IDF masuk ke wilayah Tal Al-Sultan. Ada Hummer, ada tank Merkava, dan juga kendaraan taktis jenis Amulisa. Mereka pikir jalanan udah steril. Mereka pikir Hamas udah capek. Mereka pikir Gaza cuma berani protes lewat megafon dan batu. Salah besar. Di bawah aspal yang mereka lewatin, udah tertanam ranjau-ranjau rakitan yang siap meledak kapan aja. Bukan ranjau kaleng-kaleng, so ini barang-barang buatan tangan penuh dendam. Hamas udah pasang sensor getar, timer taktis, dan bahkan pemicu manual dari jarak jauh. Setiap detik kendaraan IDF maju, itu sama aja kayak ngitung mundur menuju kuburan massal. Dan lu tahu apa yang lebih gila? Warga sipil pura-pura santai. Anak-anak masih main bola di gang. Penjual roti masih keliling. Semua itu settingan. Semua itu bagian dari sandiwara maut biar IDF nggak curiga. Padahal, mata-mata Al-Qassam udah mantau tiap gerak mereka dari atap-atap rumah, menit-menit sebelum neraka meledak. Jam nunjuk 9:17 pagi. Udara panas, debu naik, dan tank Merkava di posisi paling depan tiba-tiba berhenti. Operator komunikasi IDF sibuk nyetel sinyal. Mereka nggak tahu, tepat di bawah roda baja mereka, ada seonggok kematian yang nungguin tombol ditekan. Dan, ya, tombol itu ditekan. BOOM! Ledakan pertama bikin tanah kebelah kayak dibelah meteor. Tank Merkava langsung jungkir balik, kepalanya mental 10 meter, dan kobaran api langsung naik ke langit. Asap hitam tebal kayak sialan neraka nutupin langit Rafah, dan itu baru pemanasan. Sip, kita lanjut ke bagian 2. Ledakan neraka di tengah Idul Adha, Merkava hancur, pasukan IDF habis di tempat. Asap belum hilang, ledakan kedua nyamber. Setelah tank Merkava pertama dilempar ke udara kayak mainan bocah, belum sempat IDF nyari napas, boom kedua langsung nyamber. Kali ini bukan cuma satu kendaraan, tapi konvoi di belakangnya ikut keangkat. Tanah retak, debu naik, dan suara besi patah-patah nyaring banget. Kayak ada konser kematian di jalanan Rafah. Kendaraan Amulisa di barisan tengah langsung kebakar. Api makan bannya dulu, terus nyusup ke dalam ruang mesinnya, meledak pelan, lalu nyebur ke api besar. Di dalamnya, tentara IDF udah kebakar hidup-hidup, nggak sempet teriak.
Sementara itu, di atap-atap rumah sekitarnya, unit sniper Al-Qassam udah standby. Begitu ada tentara Israel keluar nyari perlindungan, dor. Peluru masuk kepala, leher, dada. Nggak dikasih ampun. Hari itu bukan cuma Idul Adha, tapi juga hari panen nyawa tentara penjajah. IDF kaget, radio mati, komando putus lock. Pikir militer Israel canggih? Hari itu, semua alat komunikasi mereka ngadat total. Frekuensi radio dibajak. Drone pengintai pada jatuh satu-satu karena sinyal disabotase. Pos komando IDF di luar Rafah panik. Mereka cuma dapat suara terputus-putus, lalu sunyi total. Pasukan yang udah masuk ke jalur penyergapan jadi kayu bakar berjalan. Mereka nggak bisa minta bantuan, nggak bisa mundur, nggak bisa nyambung sama siapa-siapa. Dan yang paling nyeremin, mereka nggak tahu mana yang jebakan, mana yang aman. Al-Qassam bikin semuanya terlihat biasa, padahal tiap tikungan, tiap gang sempit, itu kuburan yang nunggu dikasih isi. Gaza bukan cuma kota yang dihancurin, ini ladang perlawanan yang udah dikutuk buat nelen musuh sampai ke tulang. Warga Gaza senyum tipis di tengah neraka. Biarpun ledakan segede gitu, warga Gaza malah senyum tipis. Mereka udah kebal sama dentuman, tapi kali ini senyum mereka beda. Ada kepuasan. Akhirnya, si penjajah ngerasain juga gimana rasanya disergap, dibakar, dihabisi kayak mereka ngebantai warga Palestina tiap hari. Beberapa ibu-ibu cuma berdiri sambil bawa kantong daging kurban, lihat ke arah api yang ngebakar tank Merkava. Nggak ada rasa takut, cuma tatapan dingin, tatapan puas. Jumlah korban mulai jelas, belasan tewas di tempat. Dari laporan internal yang bocor lewat jalur digital, dipastikan lebih dari 15 tentara IDF tewas di tempat. Ada yang terbakar di dalam tank, ada yang tercabik, ledakan, ada juga yang jatuh kena sniper waktu coba kabur. Tubuh-tubuh mereka bertebaran di jalan sempit Tal Al-Sultan. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin buat IDF? Mereka nggak bisa evakuasi jenazahnya. Soalnya tiap kendaraan evakuasi yang coba masuk juga disergap. Lo keluar, lo mampus. Lo diem, lo kebakar. Pilihan di Gaza hari itu cuma dua, hancur atau lenyap. Bagian 3, kepung, hancurin, lenyapin. Al-Qassam resmi buka neraka buat IDF di Tal Al-Sultan. Sisa konvoi IDF antara mampus atau gila. Setelah dua ledakan memporak-porandakan barisan depan dan tengah, sisa pasukan IDF di belakang jadi kayak ayam potong tanpa kepala. Nggak tahu mau ngapain, komandan mereka udah hancur bareng tank, radio rusak, sinyal mati total. Mereka cuma bisa ngumpet di balik puing sambil nahan napas, berharap bisa lolos. Harapan kosong, Al-Qassam nggak cuma nyergap terus cabut. Mereka kayak macan lapar yang udah cium darah. Mereka nyisir tiap sudut, tiap gang, tiap puing beton, bawa granat, RPG Yasin 105, dan senapan jarak dekat. Yang ngumpet dibakar, yang lari ditembak, yang coba angkat tangan, malah dijadikan target uji tembak. Ini bukan perang formal, bro. Ini penyembelihan, drone pengintai buatan Hamas turun tangan. Di langit Gaza, bukan cuma drone Israel yang terbang. Hamas juga punya drone homemade, kecil, nggak terlalu canggih, tapi punya satu keunggulan, diam-diam dan mematikan. Pagi itu, puluhan drone kecil ngintai dari atas. Mereka tandain posisi pasukan IDF yang lagi ngumpet, langsung dikirim koordinat ke pasukan darat. Beberapa drone bahkan dilengkapi granat kecil, cukup buat ngebom satu lubang persembunyian. Dan bener aja, waktu satu skuad IDF coba berlindung di balik reruntuhan sekolah yang udah hancur, satu drone, Hamas datang pelan-pelan dari atas, ngelepas granat, lalu blar! Satu regu IDF jadi tumpukan daging gosong dalam hitungan detik, tanpa suara, tanpa peringatan. Tank Merkava, kedua meledak gara-gara ranjau manual. Lo pikir cuma satu tank yang kena? Salah besar. Satu Merkava yang mundur pelan-pelan buat nyelamatin diri, masuk ke jalur lain. Tapi Al-Qassam udah ngitung langkah mereka. Di jalur sempit itu, ada satu lubang kecil yang penuh kabel baja, dihubungin ke kontainer gas dan bahan peledak, homemade. Begitu tank lewat, pemicu manual ditarik. Ledakan kali ini bukan sekadar ledak, ini kayak ngebelah bumi. Tank langsung keangkat, terbalik, dan amunisinya meledak di udara. Serpihan besinya terbang ke segala arah, nyayat daging siapapun yang lagi ngumpet.
Rekaman video serangan bocor ke dunia luar. Yang lebih ngehe, lu tahu apa? Al-Qassam udah ngerekam semua ini. Dari sudut bangunan, dari drone, dari HP pasukan lapangan, videonya langsung diunggah ke channel-channel pro-Palestina, Telegram, Twitter, bahkan Facebook. Judulnya cuma satu, Idul Adha hari ini, darah penjajah jadi kurban. Video itu viral gila-gilaan. Warga dunia teriak, pendukung Zionis panik, media, Barat mulai nutupin berita. Tapi udah telat. Footage tank kebakar, tentara teriak-teriak sebelum terbakar hidup-hidup, dan suara takbir dari kejauhan jadi kombinasi paling horor di timeline medsos. Warga Gaza, Idul Adha. Kali ini nggak sama lagi. Biasanya, Idul Adha di Gaza penuh duka. Tapi tahun ini beda. Walau rumah mereka hancur, walau listrik mati, walau air bersih susah, senyum mereka lebar. Karena buat pertama kalinya dalam bertahun-tahun, yang dikorbankan bukan mereka. Hari itu, darah IDF yang jadi tumbal. Hari itu, Gaza nggak cuma bertahan. Gaza nyerang balik. Bagian 4. Operasi pemusnahan. Total. Darah IDF mengalir di lorong-lorong Rafah. Dari penyergapan, jadi pembantaian, Rafah berubah, jadi lubang neraka setelah 3 ledakan yang bikin tank-tank. Merkava jadi rongsokan, sekarang waktunya Al-Qassam ngegas habis-habisan. Mereka nggak puas cuma bikin IDF panik. Mereka mau lebih, bikin seluruh dunia ngeliat gimana rasanya pasukan Zionis dikuliti hidup-hidup. Lorong-lorong sempit di Tal, As-Sultan sekarang udah dikunci mati. Setiap sudut gang dipasangi ranjau tripwire, bom pipa, dan jerat logam tajam yang digantung di atas pintu. Siapapun pasukan Israel yang berani maju akan ketemu neraka versi mini. Kaki copot, tangan robek, kepala nyaris putus, dan emang kejadian. Pasukan IDF yang nekat cari jalan kabur masuk ke gang barat. Begitu satu orang injek tali jebakan, bam! Granat paku ledak di atas kepala, nyembur ke bawah. Yang kena langsung tumbang berdarah dari leher ke kaki, darah muncrat ke tembok yang udah penuh bekas ledakan. Al-Qassam luncurkan fase kedua, serbu dari bawah tanah. Lo kira Al-Qassam cuma main di permukaan? Salah besar. Mereka punya terowongan bawah tanah, sistem kompleks kayak sarang semut tapi isinya pejuang-pejuang beringas siap habisi siapa aja yang napak di Gaza. Pasukan khusus Al-Qassam keluar dari lubang-lubang kecil di tengah jalan, kayak hantu perang. Mereka bawa Molotov, AK-47, RPG rakitan, dan langsung nyergap pasukan Israel dari belakang. Serangan 2 arah, atas dan bawah, bikin IDF makin ngaco. Beberapa tentara Israel bahkan habisi diri pakai granat sendiri, daripada ditangkap hidup-hidup. Mereka tahu, kalau sampai jatuh ke tangan Al-Qassam, nggak bakal ada belas kasihan. Nggak ada Geneva Convention di medan kayak gini. Yang ada cuma dendam dan peluru. Tank yang tersisa ditinggal begitu aja. Satu-satunya tank yang masih bisa jalan, pun akhirnya ditinggalin awaknya. Mereka lompat keluar sambil lari pontang-panting, ngibrit ke balik reruntuhan. Mereka lebih milih kabur pakai kaki daripada nunggu giliran meledak. Tank itu pun langsung dibakar pakai bom Molotov, dibanjur bensin, lalu dilempar granat rakitan. Dalam beberapa menit, mesin itu udah nggak bisa disebut kendaraan militer lagi. Yang ada cuma bangkai baja gosong, berdiri kayak nisan buat pasukan yang udah tewas di bawahnya. Tim media Al-Qassam masuk lokasi, dokumentasi lengkap Al-Qassam nggak cuma pasukan tempur. Mereka punya unit media sendiri. Begitu area udah aman, pasukan dokumentasi masuk pakai kamera HD, GoPro, dan drone recording. Mereka ngambil footage dari semua sisi, tank kebakar mayat, bergelimpangan tentara Israel yang badannya bolong helm IDF, yang udah copot dan penuh darah. Gambar-gambar itu langsung dipaketin, diedit singkat, dan disebar ke kanal global. Judulnya, Balasan Gaza, Konvoi Penjajah Lenyap di Hari Suci. Kontennya viral, tapi bukan cuma buat provokasi. Ini bukti. Bukti bahwa Israel bisa kalah. Bukti bahwa Rafah bukan tanah yang bisa dijajah semaunya. Dunia Arab, heboh, tapi masih banyak yang cuma nonton. Waktu berita ini pecah, dunia Arab langsung ngegas di media sosial. #Idul Adha berdarah trending di seluruh platform. Tapi sayangnya, sebagian besar pemerintah Arab malah diem, cuman ngelirik dari balik korden.
Hamas tahu mereka nggak bisa berharap banyak dari para pemimpin Arab. Jadi, mereka fokus satu hal, hancurin siapapun yang nyentuh tanah Gaza dengan seragam Zionis. Dan Idul Adha kali ini jadi panggung buat mereka unjuk gigi. Bagian 5. Bau daging bakar, tapi bukan kambing. Rafah resmi jadi oven mayat tentara Israel. Langit Gaza gelap, tapi bukan karena malam, karena asap mayat dan tank yang gosong. Hari udah mulai siang. Harusnya waktu paling rame buat Idul Adha. Tukang sate biasanya sibuk bakar daging kambing di jalanan, anak kecil main lempar-lempar tulang. Tapi bukan itu yang tercium di udara Rafah kali ini. Bau daging kebakar emang ada, tapi bukan dari kambing. Dari tentara IDF yang gosong, asap tebal masih naik dari tank Merkava yang meleleh kayak lilin neraka. Jalanan penuh serpihan daging. Manusia, ada tangan tanpa badan, ada helm masih nempel kepala tanpa rahang, ada sepatu boot berisi kaki sebelah doang. Ini bukan film perang. Ini nyata, brutal, busuk. Dan Al-Qassam terus jalan. Pasukan tambahan Israel dikirim, tapi mereka nggak tahu mereka dikirim ke lubang kubur. Panik, IDF nyoba kirim bala bantuan dari utara Rafah. 1 batalion dikirim lewat jalur belakang, lewat lorong reruntuhan yang katanya relatif aman. Tapi siapa yang kasih info? Intel IDF yang datanya udah dijebol Al-Qassam. Artinya, rute mereka udah dipetakan, ditandai, dan dijebak dari awal. Begitu kendaraan pertama lewat, boom! Roda depan ketarik ke lubang ranjau magnetik, langsung meledak. Tentara di belakang lompat, tapi malah mendarat di atas kawat berduri yang udah dilumur bensin. Lo bisa bayangin sisanya. Satu persatu, pasukan tambahan ini bukannya nolong, malah ikut dikorbanin. Mereka dilempar ke Gaza kayak daging mentah ke kandang singa. Singanya lapar dan namanya Al-Qassam. Pasukan elit Israel, jadi sasaran tembak kaya. Boneka pameran Dot, 1 unit pasukan elit IDF juga coba nyusup ke titik tengah untuk evakuasi jenazah dan sisa peralatan. Tapi Al-Qassam udah baca pola mereka. Di salah satu titik masuk, mereka pasang sniper jarak jauh, 3 titik sudut, dan 1 senapan mesin di atap masjid roboh. Begitu pasukan elit Israel masuk, mereka dijadikan sasaran uji tembak. Satu-satu kena. Peluru dari arah kiri masuk leher, peluru dari kanan robek lutut. Sisa pasukan langsung tiarap, tapi salah satu dari mereka injek bom tekanan kecil yang ditanam di bawah puing. Blar, darah nyembur kayak semburan air mancur. Seragam mereka yang awalnya rapi jadi karpet merah penuh daging sobek. Nggak ada evakuasi, nggak ada balik, yang ada cuma mayat-mayat elit yang jatuh kayak pasukan amatir. Serangan udara Israel terlambat, malah bikin mereka makin dibenci. Waktu Israel sadar mereka kejebak total, mereka ngirim jet tempur buat bersih-bersih. Tapi yang mereka bom bukan posisi Al-Qassam, karena para pejuang udah cabut ke jalur bawah tanah begitu selesai pesta. Yang dibom, reruntuhan, rumah warga, klinik kecil, dan 2 tenda pengungsi. Bukannya dapat simpati, malah makin banyak warga sipil yang marah. Orang-orang yang tadinya diem, sekarang buka pintu, ngasih air ke pejuang Al-Qassam, bahkan bantu sembunyiin senjata. Israel pikir mereka bisa ngancurin Gaza lewat langit? Salah. Gaza nggak ada atap, tapi tanahnya punya gigi. Hamas. Kami belum pakai 10% tenaga kami. Lewat siaran internal mereka, Hamas ngasih pernyataan keras. Apa yang kalian lihat hari ini hanyalah permukaan. Kami belum pakai 10% tenaga kami. Jika mereka terus masuk, kami akan kubur seluruh batalion IDF di bawah tanah Gaza. Bukan ancaman kosong. Dunia mulai percaya setelah ngeliat footage drone dan dokumentasi media lapangan yang nyebar kemana-mana. Kita langsung lanjut ke bagian 6. Di situ Gaza bakal buka fase pengejaran. Bukan cuma penyergapan, tapi benar-benar perburuan. Tentara IDF yang masih hidup. Lanjut bro, perburuan dimulai. Gaza jadi kawah neraka. Buat tentara IDF yang masih hidup, yang masih bernapas, dikejar sampai ke selokan. Setelah pembantaian gila-gilaan di bagian barat, Tal al-Sultan masih ada. Sisa-sisa tentara IDF yang hidup. Tapi nyawa mereka sekarang cuma sisa detik-detik terakhir. Mereka bukan lagi pasukan elit.
bukan lagi penjaga perbatasan. Mereka cuma bangke berjalan yang panik, lari, nyari lubang buat sembunyi. Tapi Al-Qassam udah buka fase kedua. Perburuan unit-unit. Kecil Al-Qassam menyebar di ganggang sempit, kayak serigala nyari mangsa. Mereka nggak lagi pakai RPG atau drone. Sekarang mereka bawa pisau tempur, pelontar granat, dan senapan serbu untuk jarak dekat. Mereka tahu sisa tentara IDF udah kehabisan peluru, kehabisan tenaga, dan kehabisan harapan. Teror di bawah tanah. Terowongan. Jadi jalan menuju maut. Beberapa tentara Israel coba lari masuk ke bangunan rusak yang ternyata punya akses ke terowongan bawah tanah. Mereka pikir bisa sembunyi. Mereka pikir bisa kabur lewat saluran air yang nyambung ke timur Gaza. Ternyata, itu terowongan palsu. Dibikin sengaja buat ngeriset mental musuh. Begitu mereka masuk lebih dalam, pintu otomatis dari baja ditutup. Cahaya mati. Gelap total. Dan dari ujung gang yang sempit, suara langkah kaki mulai terdengar. Cepat, berat, nggak manusiawi. Mereka ditemui sama unit bawah tanah Al-Qassam yang langsung tembak mati satu-satu di dalam kegelapan. Mayatnya nggak diangkat, dibiarkan busuk. Di situ, biar sisa pasukan yang dengerin radio bisa merasakan nasib mereka lewat suara statis dan jeritan terakhir. Satu unit IDF menyerah, tapi nggak dikasih ampun. Ada satu unit kecil tentara Israel, 5 orang, semuanya muda, yang akhirnya angkat tangan, keluar dari reruntuhan sambil telanjang dada dan lempar senjata. Mereka pikir bisa ditangkap hidup-hidup, diproses kayak tahanan perang. Tapi ini bukan perang biasa, ini Gaza. Dan Gaza nggak punya penjara buat penjajah. Satu sniper Al-Qassam di atap rumah langsung kasih isyarat, Door, 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 door. Kelima-limanya roboh kayak domino busuk. Nggak dikasih waktu buat berdoa. Pasukan IDF kirim pesan minta evakuasi, tapi nggak ada yang jawab. Yang masih bisa pegang radio nyoba minta backup, nyebut koordinat, minta dijemput helikopter atau tank. Tapi yang mereka terima cuman, krek. Kami tidak bisa masuk ke zona itu. Terlalu berbahaya. Alias, mereka ditinggal. Pimpinan IDF akhirnya mutusin buat putus kontak dan nyatakan seluruh konvoi IDF di Tal Al-Sultan sebagai hilang di medan tugas. Bukan tewas, bukan gugur, tapi hilang. Karena bahkan mereka sendiri nggak tahu mayatnya berserakan di mana. Warga Gaza rayakan dengan takbir dan lagu perlawanan. Sore menjelang maghrib, di tengah reruntuhan, warga Gaza mulai kumpul di jalan. Bukan buat demo, bukan buat kabur, tapi buat takbiran. Mereka ngangkat tangan, takbir berkumandang dari toa masjid yang tinggal separuh menara. Anak-anak bawa bendera Palestina. Orang tua nyalain lilin di tepi jalanan yang masih hangus. Tangisan berubah jadi nyanyian, darah berubah jadi semangat. Malam itu, Idul Adha bukan cuma soal kurban kambing, tapi juga perayaan tumpahnya darah penjajah. Lanjut ke bagian 7, efek domino. Mental pasukan Israel runtuh, markas IDF kena serangan panik. Berita kekalahan di Rafah sampai ke pusat komando. Reaksi, panik total. Waktu footage pembantaian di Tal Al-Sultan nyebar dan laporan korban makin bejibun, suasana di pusat komando militer Israel langsung runtuh kayak tenda dibakar. Meja dibanting, radio diputus, dan perwira IDF yang biasanya dingin kayak freezer mulai teriak-teriak nggak karuan. Bukan karena marah, karena takut. Rekaman drone Hamas yang memperlihatkan tumpukan mayat tentara mereka dipajang di puing-puing bangunan bikin satu ruangan hening mendadak. Itu bukan cuma kekalahan, itu penghinaan terbuka, dijadikan tontonan global. Pasukan cadangan menolak. Dikirim ke Gaza. Biasanya kalau satuan tempur hancur, Israel langsung kirim cadangan. Tapi kali ini beda. Beberapa unit cadangan yang disiapkan buat respon cepat ke Rafah nolak berangkat. Lu nggak salah baca. Mereka nolak. Alasannya simple. Kami bukan daging kurban. Kami bukan babi guling buat disajikan ke pasukan Hamas. Gila. Ini pertama kalinya dalam sejarah konflik, pasukan cadangan Israel sendiri kabur sebelum diberangkatin. Beberapa bahkan pura-pura sakit, ilangin sinyal HP, atau ngumpet di kibbutz buat ngindarin panggilan dinas. Militer Israel buka operasi kebohongan darurat.
Karena situasi makin rusak, humas militer Israel buru-buru nyiapin narasi pelintiran. Mereka rilis pernyataan bahwa konvoi IDF diserang, tapi korban hanya 3 orang. Kendaraan masih bisa diselamatkan. Operasi di Rafah tetap berjalan lancar, padahal kenyataannya, lebih dari 50 tentara tewas dalam 1 hari, puluhan kendaraan hancur, dan sisa hidup mereka jadi buronan Al-Qassam. Warga Israel sendiri mulai buka suara di media sosial, bocorin foto tentara yang pulang dengan luka bakar, video yang direkam, diam-diam, dan laporan dari para medis militer. Kebohongan mulai runtuh. Fakta keburu viral. Panik massal di permukiman Yahudi sekitar Gaza. Di sisi lain, warga sipil Israel yang tinggal dekat Gaza langsung evakuasi mandiri. Mereka nggak tunggu, sirin. Mereka lihat rekaman ledakan, video mayat tentara yang dibakar, terus langsung angkut koper dan kabur ke utara. Mobil-mobil keluar dari jalan tol Sderot dengan kecepatan kayak dikejar setan. Beberapa pemukiman bahkan ditinggalin kosong. Nggak ada keamanan, nggak ada patroli. Gaza baru habisi 1 konvoi aja, Israel udah kelabakan sendiri. Media internasional mulai goyang, Barat bingung harus bantu atau bungkam. Sampai sini media Barat mulai pecah kongsi. Biasanya mereka sepakat nyalahin Palestina, tapi footage di Rafah terlalu brutal, terlalu gamblang. Mereka nggak bisa nutupin. CNN cuma bisa bilang, Israel suffers tactical setback. BBC bilang, a rare loss for Israeli ground forces. Tapi, netizen udah lebih dulu bikin tagar. Merkava mati, IDF musnah, Eid al-Adha revenge seluruh dunia Arab rayain peristiwa itu bukan kayak perang, tapi kayak kemenangan Piala Dunia. Bagian 8. Naik level, Hamas serbu gudang senjata IDF, logistik. Israel dibakar habis. Gaza nggak cuma ngincer nyawa, tapi juga logistik. Setelah bikin IDF megap-megap di Tal Al-Sultan, Brigade Al-Qassam sadar satu hal. Kalau lo mau bikin musuh nyungsep beneran, jangan cuma habisin tentara, habisin suplai mereka. Jadi pagi hari, kedua Idul Adha, target Al-Qassam geser ke jalur logistik. Mereka tahu IDF punya gudang senjata lapangan di pinggiran Rafah, tersembunyi di balik reruntuhan sekolah tua yang mereka jadikan zona aman. Tapi yang nggak mereka tahu, sekolah itu udah dipetain sama pejuang bawah tanah sejak 2 minggu lalu. Dan pagi itu, Al-Qassam masuk bukan dari depan, tapi dari bawah. Terowongan serangan, sunyi, cepat, brutal. Pasukan elit Hamas yang dikenal sebagai unit hantu tanah menyusup lewat jalur sempit dengan sistem ventilasi dari pipa bekas. Senjata mereka ringan, cepat, dan nggak berisik. AKS-74U, granat asap, dan pisau tempur. Begitu muncul di dalam gudang, mereka nggak nyerbu kayak koboi. Mereka masuk perlahan, satu persatu, ngecek sudut ruangan, ngebekep penjaga satu-satu pakai belati. Sunyi, tapi berdarah. Begitu sinyal hijau dikasih, semua pasukan langsung tumpahin bensin ke rak-rak peluru, rudal cadangan, rompi baja, dan bahan bakar tank. Lalu, satu tembakan suar ke langit, disusul ledakan panjang. Bom! Langit Rafah yang gelap karena asap mayat sekarang makin pekat karena ledakan logistik. Gudang senjata yang dipakai IDF selama 2 bulan terakhir lenyap total jadi kawah api. Amunisi meledak. Israel nggak bisa isi ulang serangan. Ledakan itu nggak cuma bakar senjata, itu ngehabisi kelanjutan operasi IDF. Kenapa? Karena pasukan yang masih hidup di lapangan nggak bisa dapat isi ulang peluru, granat, roket, atau solar buat kendaraan tempur. Artinya, tank nggak bisa jalan senapan, kehabisan peluru drone, kehabisan baterai tentara, kehabisan rompi pengganti satu ledakan bikin roda tempur Israel berhenti muter. Pusat komando Israel bungkam, malu, tapi juga bingung. Waktu footage gudang meledak nyebar, markas IDF cuma bisa diam 1000 bahasa. Gimana bisa sekolah tua yang dijadiin pos logistik dibobol Hamas dari bawah tanah? Gimana bisa pasukan elit yang mereka sebut teroris malah bisa gerak kayak bayangan? Gimana bisa gudang dengan penjagaan elektronik malah diledakin kayak kios bensin? Jawabannya cuma satu, Gaza ngerti mereka lebih dari mereka ngerti Gaza. Pasukan Hamas rayakan dengan bendera di atap sekolah yang hancur. Setelah ledakan berhenti, beberapa pejuang Al-Qassam naik ke atap bangunan yang masih ngebul dan nancapin
Bendera Palestina di tengah reruntuhan. Kayak replika kemenangan ikonik, tapi ini bukan sandiwara. Ini penghinaan militer kelas dewa. Bendera itu direkam, diambil dari drone, dan disiarkan ke seluruh dunia. Captionnya, "Kami tidak minta maaf atas kemenangan ini. Israel kehilangan 40% logistik di selatan." Laporan dari Intel bocor nyebut, 40% logistik tempur Israel di sektor selatan ludes. Nggak bisa dikirim ulang dalam waktu dekat. Konvoi pasokan dari arah utara ditunda karena takut disergap kayak sebelumnya. Jadi sekarang, sisa pasukan IDF yang masih ada di Rafah beneran terdampar tanpa suplai. Dan lu tahu apa artinya? Tentara tanpa suplai di Gaza? Tinggal nunggu giliran buat dikubur. Bagian 9. Tentara IDF mulai lapar. Gaza bikin mereka mengemis di negeri orang, misi tempur berubah jadi perang perut. Setelah logistik IDF dibakar habis, pasukan yang tersisa di selatan Gaza kayak zombie, hidup. Nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada suplai. Mereka nyoba nyari botol air dari reruntuhan, nemu satu jerigen, tapi isinya bensin. Beberapa dari mereka minum air got, sementara yang lain makan daun kering dan roti gosong yang mereka rampas dari rumah warga. Rumah yang udah hancur dibom tentara mereka sendiri minggu lalu. Ironi sekelas akhirat, Al-Qassam bikin. Selebaran. Mau makan? Serahkan diri. Hamas mulai main perang psikologis. Mereka sebarkan selebaran dari drone kertas ditulis besar. Mau bertahan hidup? Lempar senjata, buka baju, dan keluar sendirian. Pasukan Israel makin ngeri. Mereka takut jebakan, tapi juga takut kelaparan. Yang tersisa dari pasukan elit ini sekarang kayak kucing kurus kelindes truk. Mereka sembunyi di balik puing, berdoa diam-diam. Bukan minta kemenangan, tapi minta jangan mati kelaparan. Bagian 10. Komunikasi putus. Tentara Israel diputus dari dunia luar, radio mati. Sinyal hilang. Satelit dibisukan Al-Qassam mulai main lebih dalam. Mereka serang pemancar sinyal IDF dengan alat jamming rakitan. Drone pengacau elektronik dilepas. Kecil, bunyi pelan, tapi efeknya mematikan. Sekarang, satu-satunya komunikasi IDF tinggal teriakan. Dan di tengah reruntuhan Gaza, suara lo nggak kedengeran kecuali lo teriak kayak orang kesurupan. Peta digital mati, tentara nyasar ke medan sendiri unit yang masih nyoba bertahan salah jalan. Tanpa sinyal GPS, mereka nyasar ke wilayah yang udah dipasangi ranjau. Satu skuad jalan ke utara, pikir itu jalur aman. Begitu satu orang injek tanah yang terlalu empuk, blar! 8 orang hilang dalam satu ledakan. Tentara yang hidup cuma bisa nangis. Gak ada petunjuk, gak ada peta, gak ada pemimpin. Cuma ada rasa takut dan sunyi kayak kuburan terbuka. Bagian 11, para tentara. Mulai saling tinggalkan, moral ambruk total. Satu-satu kabur, satu-satu mati. Moral tentara IDF udah ambruk total. Pasukan yang biasa sombong di perbatasan sekarang, saling tinggalin. Ada yang pura-pura mati biar nggak diajak tempur. Ada yang coba nyamar jadi warga Gaza, pakai pakaian yang mereka curi dari mayat. Tapi, lu bisa bedain dari jauh. Wajah pucat, bahasa tubuh takut, dan Al-Qassam nggak bodoh. Mereka punya pemburu khusus buat tentara yang nyamar. Ada yang coba kabur ke Mesir, ditembak dari jauh. Beberapa tentara coba kabur ke selatan lewat jalur Rafah, ngarep bisa nyebrang ke Mesir. Tapi wilayah itu udah diincar sniper. Begitu satu kelompok lari di bawah pagar kawat. Dor. Satu persatu roboh, tergeletak di atas pasir dengan darah muncrat dari leher dan dada. Ini bukan pelarian. Ini eksekusi terbuka. Dan dunia cuma bisa nonton lewat video yang beredar viral dengan caption, "Gak ada tempat aman buat penjajah di bumi Gaza." Bagian 12, Israel. Akhirnya mengakui kekalahan, militer mulai tarik pasukan .idf, resmi umumkan penarikan taktis, bahasa lain dari kabur. Setelah 3 hari neraka di Rafah, akhirnya markas besar militer Israel angkat tangan. Dalam konferensi pers yang wajah juru bicaranya kayak habis diseret truk, mereka bilang, "Kami akan melakukan penyesuaian taktis dan penarikan bertahap dari zona operasional Tal al-Sultan." Bullshit. Semua orang tahu itu artinya kami kabur. BRO,
Pasukan sisa dievakuasi lewat jalur udara, tapi gagal total. Mereka coba evakuasi sisa-sisa tentara lewat helikopter militer Black Hawk yang dikirim malam hari dari arah laut. Tapi Al-Qassam udah pasang unit rudal Manpads, bahkan versi modifikasi rakitan, di sepanjang jalur pantai. 2 heli berhasil mendarat, tapi waktu heli ketiga turun, Zraka! Wul! Pam! 1 heli meledak di udara, badan pesawat, nyeret ke bangunan, dan api membungkus semuanya. Tentara yang udah naik ke dalam pun ikut terbakar jadi abu. Siaran militer terputus. Komando IDF panik, ngasih perintah buat abandon site. Alias, biarin yang tersisa mati sendiri. Gaza resmi menang di hari ketiga Idul Adha hari itu, 19 Zulhijjah 1446H, jadi hari resmi kemenangan Gaza. Bukan karena Hamas punya rudal nuklir, bukan karena mereka lebih kuat secara teknologi, tapi karena mereka nggak tunduk, nggak takut, dan nggak tidur. Mereka buktiin ke dunia bahwa tank Merkava, heli Black Hawk, dan pasukan elit bisa ditelanjangi, dibakar, dan diusir kayak maling. Bagian 13. Al-Qassam. Umumkan perang telah selesai, tapi dunia belum bisa tidur. Pernyataan resmi Hamas. Hari ini kami kembali hidup. Dalam siaran video dari studio bawah tanah, juru bicara Brigade Al-Qassam, dengan suara tenang dan wajah penuh debu, ngasih pengumuman. Operasi kami telah selesai. Musuh telah ditarik mundur. Gaza tidak akan pernah tunduk. Hari ini kami tidak mati. Hari ini kami hidup. Video itu viral lebih kencang dari apapun sebelumnya. Disiarkan ulang oleh TV Iran, media independen Eropa, bahkan kanal ke kanal di negara-negara Amerika Selatan. Dunia Islam geger, protes di luar kedubes Israel. Kemenangan Gaza bukan cuma milik pejuang. Itu jadi bara semangat buat jutaan muslim yang selama ini cuma bisa doa. Kali ini, mereka aksi turun ke jalan. Di Yordania, ribuan orang ngepung kedubes Israel, bakar bendera, dan teriak takbir sepanjang malam. Di Indonesia, massa turun ke kedutaan. Besar Anesam dan Israel bawa spanduk, Idul Adha adalah hari perlawanan. Di Turki, bendera Al-Qassam dikibarkan di tengah pusat kota Ankara, Israel, kocar kacir. Kami kalah di depan kamera dunia. Komentar dari seorang pensiunan perwira IDF yang diwawancara Al Jazeera menyebut, kami nggak cuma kalah secara militer, kami kalah secara moral, secara psikologis, kami kalah di depan kamera dunia. Israel tahu, ini bukan kekalahan kecil, ini tamparan global yang nggak bisa disensor, disangkal, apalagi disembunyikan. Bagian 14, Zionis dihancurkan bukan oleh rudal, tapi oleh rasa takut Israel mulai pecah dari dalam, rakyat versus pemerintah. Setelah kekalahan memalukan di Gaza, rakyat Israel sendiri mulai ngamuk. Demo besar pecah di depan gedung parlemen, nggak cuma soal Hamas, tapi juga soal kebohongan. Anak, kami dikirim buat dibakar hidup-hidup. Kami disuruh percaya bahwa Gaza bisa ditundukkan. Sekarang mereka malah ngubur pasukan kami. Pemerintah panik. Mereka coba lempar kambing hitam ke perwira lapangan. Tapi rekaman drone, foto-foto tank kebakar, dan mayat-mayat yang jadi tontonan dunia nggak bisa dibantah. IDF kehilangan wibawa. Dunia internasional cabut dukungan. Diam-diam. Beberapa negara sekutu Israel kayak Jerman, Kanada, dan Inggris mulai ngurangin bantuan senjata secara diam-diam. Alasannya, situasi terlalu kompleks. Tapi semua tahu artinya, kami nggak mau ikut tenggelam sama kapal perang lo yang udah bolong total. Di dalam, pasukan IDF sendiri udah kayak pasukan bayangan. Mereka kehilangan semangat, kehilangan moral, kehilangan nama. Unit elit yang biasa ditakuti sekarang jadi bahan lelucon di forum-forum militer dunia. Di Gaza, puing jadi monumen, darah jadi sejarah. Di Rafah, warga mulai bersihin puing. Tapi mereka nggak hapus bekas darah tentara Israel. Mereka biarin bekas itu menempel di dinding. Mereka tanemin bendera Palestina tepat di atas lokasi tank Merkava meledak. Seorang seniman lokal bahkan melukis mural besar. Idul Adha 1446H, hari ketika langit Gaza menelan penjajah. Bagian 15, Gaza tetap berdiri, dan dunia akhirnya mendengar takbir masih menggema di tengah puing. Hari keempat setelah penyergapan, takbir masih berkumandang.
tapi bukan takbir ketakutan. Kali ini takbir kemenangan. Gaza, meskipun tinggal puing dan darah, masih hidup. Dan lebih dari itu, Gaza bangkit. Anak-anak bermain di atas bangkai tank sore hari. Anak-anak Gaza terlihat main petak umpet di atas bangkai tank Merkava. Buat mereka, itu bukan kendaraan penghabisi lagi. Itu mainan besi. Simbol bahwa musuh udah dilucuti, dilumpuhkan, dan dijadikan tiang gantungan sejarah. Di pinggir jalan, orang tua duduk sambil cerita. Di sini dulu, tentara Israel terbakar. Di situ, pejuang kita munculkan diri dari tanah kayak malaikat kemarahan. Narasi baru, Palestina. Bukan lagi korban, tapi penantang. Selama puluhan tahun, narasi dunia cuma satu. Palestina dijajah, Palestina menderita. Tapi sekarang, dunia tahu, Palestina bisa membalas. Gaza bukan cuma korban, Gaza adalah pejuang. Dan darah yang mereka tumpahkan bukan sia-sia. Itu harga untuk bangkitnya kehormatan. Di akhir video ini, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara. Kita di Palestina, di Gaza, Idul Adha berdarah, bukan cuma judul. Ini adalah naskah perlawanan yang ditulis dengan darah, dipahat dengan api, dan disebarkan lewat takbir. Dan dunia akhirnya tahu bahwa tanah yang diinjak paksa bisa melawan. Bahwa Gaza gak akan pernah tunduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.